Analisa bakat melalui sidik jari dari AFTA, Aquila Fingerprint Talent Analysis. Nah, analisa bakat melalui sidik jari itu apa? Itu adalah sistem analisa berdasarkan jenis pola pada sidik jari. Jadi kita itu punya 11 pola kategori ya. Jadi yang kita temukan saat ini itu baru ada 11. Kemudian dan pengukuran ATD di telapak tangan. ATD itu delta di bawah telunjuk itu A, delta di bawah kelingking itu D, kemudian delta di pangkal telapak tangan itu T ya. Jadi kan itu bentuknya segitiga seperti ini, kemudian kita ukur, kita masukkan ke software, nanti kan akan keluar analisa hasilnya, hasil analisanya. Analisa ini bukanlah sebuah ramalan, namun lebih dekat ke prediksi, karena tidak bisa memberikan hasil kapan akan mendapatkan jodoh, kemudian umur berapa akan sukses, dan seterusnya. Namun analisa ini memberikan gambaran kemampuan apa yang kemungkinan bisa dikembangkan. Jadi Anda itu punya bakat apa, Anda itu punya apa itu kemampuan terpendam apa gitu. Nanti bisa kita lihat di hasil analisa ini. Nah, AFTA itu untuk siapa? Untuk siswa TK, SD, SMP itu bisa digunakan untuk mencari cara belajar terbaik dan informasi masalah belajar. Ini sering kita temukan bahwa kalau misalkan anak itu terlalu dominan otak kanan itu biasanya dia malas belajar. Walaupun bukan dalam kategori dia tidak bisa ya, namun cuma di malas belajar. Nah, malas belajarnya itu terlihat malas belajar, tapi sebenarnya enggak. Dia cuma kurang bisa fokus gitu. Jadi perlu diajari bagaimana cara bisa fokus. Kalau ada yang dominan otak kiri, berarti dia belajarnya nggak ada masalah, namun di sosialnya yang bermasalah. Nah, solusinya gimana? Sosial bermasalah itu misalnya gini, dia cuma mengurung diri di kamar, nggak pernah pergi-pergi, ketemu orang takut. Nah, itu dominan di otak kiri. Nah, solusinya gimana? Dikenalkan sedikit demi sedikit. Jadi itu nggak bisa langsung dia ditaruh di kerumunan gitu. Nah, otomatis dia akan jadi stres ya. Jadi kenalkan sedikit demi sedikit. Kemudian untuk siswa SMA itu untuk apa? Untuk penjurusan kuliah. Jadi kuliahnya kira-kira nanti ambilnya paling dekat dengan bakat itu apa gitu ya. Paling mendekati apa yang dia bisa itu apa. Karena kalau misal ya, kalau apa ya namanya? Ibaratnya ya, itu seperti pisau ya. Pisau itu kan ada yang tumpul, ada yang tajam gitu. Nah, ketika kita mengasah yang tumpul itu butuh waktu yang lebih lama. Walaupun bisa tajam, tapi butuh waktu yang lebih lama dan butuh tenaga yang lebih besar. Kalau kita mengasah di bagian yang tajam karena dia sudah tajam itu. Tadinya kan awalnya sudah tajam. Nah, maksudnya bakat itu seperti itu. Awalnya udah tajam, kemudian kalau itu diasah sedikit aja dia akan cepat tajamnya. Nah, ibaratnya seperti itu. Walaupun itu agak jauh dari kenyataannya ya, namun bisa kita analogikan seperti itu. Nah, mahasiswa udah kuliah, udah ada jurusan, terus analisanya ternyata bakatnya nggak sesuai jurusan. Nah, itu biasanya pertanyaannya di situ. Nah, terus buat apa itu? Buat persiapan pekerjaan setelah lulus. Kenapa? Karena kebanyakan tuh mahasiswa memang salah jurusan ya, karena jurusan yang diambil itu biasanya yang disukai aja atau yang nilainya paling bagus atau jurusan yang kira-kira pekerjaannya itu menjanjikan di masa depan gitu. Namun belum tentu itu sesuai bakat. Nah, apakah kalau sesuai bakat itu bisa langsung jadi orang yang paling hebat? Enggak juga. Jadi kalau sesuai bakat itu dia akan menikmati prosesnya. Kalau sesuai bakat dia akan nyaman di situ. Kalau sesuai bakat dia akan tidak memikirkan waktu. Jadi kan misalnya uh, seorang mahasiswa yang benar-benar suka dengan matematika, senang dengan perhitungan, maka dia tidak akan memikirkan saya belajar harus 2 jam.
kemudian setelah 2 jam dia mau free ngapain gitu kan. Nah, ketika orang yang suka matematika, dia akan belajar terus-menerus tanpa harus mikir jam. Mikir jam ini saya belajar 2 jam, selesai. Enggak, dia akan memikirkan itu terus-menerus di dalam otaknya. Nah, itu yang disebut dengan nyaman, kemudian suka, kemudian bakat, itu yang seperti itu. Jadi tidak memikirkan apa ya, tidak terpaksa lah untuk mempelajari sesuatu. Saya kurang suka dengan perhitungan hafalan ya. Kayak banyak istilah-istilah yang harus dihafalin, itu saya kurang suka. Saya hanya ngafalin aja. Hanya ngafalin karena besok ujian, gitu tok itu. Setelah itu lupa lagi. Kenapa? Karena memang nggak suka. Karena nggak ada, saya sendiri nggak bisa melihat benang merahnya itu di mana gitu. Jadi cuma ngafalin istilah-istilah, menurut ini gimana. Setelah itu, setelah ujian selesai, sudah selesai. Nggak ada yang nyantol di otak. Karena apa? Karena nggak suka. Nah, berikutnya untuk pegawai, kerja sampingan dan persiapan pensiun. Jadi pegawai yang umur 40-an ya, 40 lebih itu sebisa mungkin sudah memulai untuk persiapan nanti pensiun di umur 55 kan sekarang ya, 55, 56 itu kan udah pensiun. Dan jangan mengira kalau sebuah usaha sampingan itu bisa digeluti sekali selesai itu. Enggak juga, kebanyakan ya ini ya normalnya gitu, normalnya. Tapi kalau ada yang bisa sekali langsung sukses itu sebuah anomali ya. Tapi untuk normalnya, dominasinya itu butuh beberapa kali untuk mencoba. Saya sendiri nyoba nanam lombok aja sampai beberapa kali, ini udah 5 kali nih, udah 5 kali dan belum tumbuh lomboknya. Jadi memang untuk sebuah usaha baru itu aja cuma nanam lombok, apalagi kita punya warung kelontong. Warung kelontong aja itu nggak gampang loh. Itu warung kelontong kelihatan mudah, itu nggak gampang. Jadi untuk mencoba-coba itu aja ya lumayan butuh waktu. Jadi misalkan kok Anda nanti pensiun di umur 56, kemudian mencoba-coba. Mencoba itu kan butuh modal. Jadi butuh modal lagi. Kalau kehabisan modal nanti akan kebingungan. Nah, ini secara hitungan manusia aja ya. Hitungan manusia itu beda nanti dengan hitungan yang di atas. Jadi perhitungan manusia seperti ini. Kemudian pengusaha untuk pengembangan jenis usaha atau sesuai bakat. Jadi kalau Anda itu pengusaha kan mesti ada kepikiran ya. Saya usaha apa lagi ya? Kan gitu. Mesti ada mikir usaha apa lagi yang kira-kira cocok kan, pasti ada pemikiran ke situ. Nah, dari hasil analisa ini nanti kita bisa memberikan gambaran kira-kira usaha apa yang mungkin cocok, apakah di pertanian, apakah di ekonomi, apakah di apa itu hmm, di reseller, atau apakah di marketing, ataukah di deal maker dan seterusnya, apakah pembangun atau membangun sesuatu yang baru. Nanti ada hasil analisanya. Kemudian untuk pensiun, bagi Anda yang sudah pensiun itu berarti bagi Anda yang sudah pensiun itu nanti untuk hobi atau pekerjaan yang relevan dengan bakat. Jadi kan biasanya orang pensiun itu butuh kesibukan ya, kesibukan. Ini kalau kategori ini itu bukan untuk mencari finansial ya, bukan untuk mencari finansial karena ini finansial sebenarnya kan udah ada. Jadi diem aja sebenarnya udah hidup gitu kan ya, kan ada uang pensiun. Namun biasanya kan kebingungan juga ini mau ngapain gitu. Nah, bisa menyalurkan hobi atau pekerjaan yang relevan. Jadi hobi aja yang bisa menghasilkan sesuatu atau bisa lah nambah-nambah sedikit lah untuk nyangoni cucu gitu lah. Cucu atau pekerjaan yang kira-kira relevan yang tidak membutuhkan tenaga banyak dan disukai. Yang penting Anda menyukai pekerjaan itu. Nah, untuk perusahaan itu bisa digunakan untuk referensi posisi kerja. Jadi, apakah orang ini untuk jadi teller, apakah ini jadi marketing, apakah ini jadi deal maker-nya, apakah ini yang membuat proposalnya, apakah ini pemimpinnya, apakah ini membuat cabang baru, apakah ini dia yang jaga warungnya atau officer-nya. Dan nanti akan ada hasil analisanya yang di mana dia
Kira-kira yang bagus itu di mana? Apakah dia itu jadi manajer atau dia itu jadi apa itu pekerja lapangannya, nanti ada hasilnya. Nah, untuk sekolah itu bisa digunakan untuk referensi desain pembelajaran di kelas. Jadi, dominasi tipe belajar di kelas ini itu apa? Apakah thinker, apakah imaginator, atau kinestetik, audio, atau visual, maupun ya ini ya, maupun bukan ampun. Misalnya dominasinya itu di kelas thinker. Jadi kita nggak perlu banyak menerangkan, kita kasih problem PBL ya, problem based learning. Jadi orang thinker itu di problem based learning. Kalau orang visual ya, pembelajaran visual, dominasi kelasnya itu visual. Kemudian dikasih PBL, problem based learning. Otomatis ya nggak jalan. Nggak jalan. Kenapa? Ini bukan tipenya gitu ya, bukan tipenya. Jadi bukan berarti sementara ini ya kita itu menganggap bahwa PBL itu adalah yang terbaik gitu. Ya enggak juga. Kenapa? Karena kelasnya visual dikasih PBL enggak jalan. Kemudian ketika di tipe imaginator ini kan tipe yang bisa membayangkan sesuatu. Otomatis kan butuh pembelajaran yang butuh imajinasi ya. Itu bisa hampir ke PBL juga bisa masuk. Inquiry. Mending ke inquiry. Misalkan imaginator itu bisa ke inquiry. Inquiry itu dia menemukan sesuatu. Inquiry itu belajar bagaimana cara belajar ya. Jadi dia menemukan sesuatu namun dari hampir sama seperti PBL namun dia lebih ke membuat kesimpulan sendiri, itu imaginator. Jadi imajinasinya tinggi karena dia bisa membayangkan kira-kira apa yang akan disimpulkan nanti gitu. Kemudian untuk membuat kesimpulan itu dia akan membuat sebuah apa ya, faktor-faktor atau apa yang perlu disiapkan untuk membuat kesimpulan itu. Maka ini bisa ke inquiry, ini bisa ke PBL. Nah, kalau kinestetik ini kan berbasis energi ya, berbasis tenaga atau berbasis otot. Nah, otomatis di kelas itu akan lebih baik jika semuanya gerak. Jadi diikutkan gerak. Kayak apa ya? Misalkan pertanyaan tapi disuruh sambil gerak-gerak, sambil jalan-jalan. Jadi intinya adalah seperti anak TK gitu. Jadi ada jalan-jalan ke sana, ke sana, ke sana. Jadi kelasnya itu tidak hanya diem aja di tempat, terus diem, nulis, dengerin, itu nggak nyaman bagi orang kinestetik. Jadi ketika kelas itu dominan kinestetik, otomatis butuh sesuatu yang selalu bergerak di siswanya. Kemudian kalau siswanya itu dominan di audio, paling bagus di model diskusi. Jadi kalau ini di diskusi, oh, orang audio itu akan cepat paham ketika saling bertanya. Pertama menjawab, bertanya, menjawab, bertanya, menjawab. Itu akan jadi sangat lebih cepat pahamnya. Nah, kalau tipe audio disuruh nulis, terus nanti dibaca, dipahami, nggak jalan. Nggak jalan. Jadi kan dengan mengetahui dominasi kelas, kita bisa mendesain kira-kira kelas ini bagusnya pakai sistem pembelajaran yang mana gitu. Nah, kalau tipe visual ini sebenarnya paling mudah karena apa? Kasih aja buku, suruh baca, itu udah paham sendiri itu, nggak perlu nerangin apa-apa. Ini visual itu kasih gambar, kasih teks, tulisan, dia paham sendiri. Nggak perlu diterangin, nggak perlu ngapa-apa, dia baca, paham. Jadi nggak perlu PBL, nggak perlu inquiry, nggak perlu aneh-aneh ya, belajar sambil bermain gitu, nggak perlu diskusi, dia akan paham sendiri dengan diam dan membaca itu visual. Nah, berikutnya harga analisanya ini berapa? Harganya itu untuk online personal itu 400.000 per klien. Personal ya, personal. Itu artinya satu orang aja, itu harganya 400.000 per klien. Hasil analisa dikirimkan dalam bentuk PDF melalui WhatsApp, total halaman 15 halaman, tambah satu handout ya untuk guru atau untuk ortu. Kemudian pengiriman hard copy melalui ekspedisi JNE. Jadi khusus untuk online itu nanti dikirim dalam bentuk hard copy-nya juga.
Harga 400.000 ini udah termasuk ongkir se-Indonesia ya. Jadi nggak perlu mikir ongkirnya nambah berapa gitu. Ngitungnya jelimet nanti kelamaan. Kemudian paket family itu untuk 4 orang sekaligus. Jadi kan ini ngirit di pengiriman ya, sebenarnya ya, ngirit di pengiriman. 1,2 juta untuk 4 orang atau 300.000 per klien. Jadi 300.000 per klien. Lumayan kalau untuk, jadi nggak harus paket family ya, atau sekali kirim 4 gitu aja sudah termasuk 4, termasuk paket family ya. Jadi intinya kelompok lah, kelompok gitu. Kelompok di 1,2 juta untuk 4 orang. Nah, bagaimana cara pengiriman datanya? Jadi, satu jari itu difoto satu-satu seperti ini. Jadi ini kan jempol ya, jempol kiri. Jadi kita butuh tulisan jempol kiri ini ya yang ada di foto. Kemudian satu jari difoto satu kali, satu foto seperti ini. Kenapa kok harus satu-satu? Enggak sekalian aja. Fokus dari HP, fokus dari kamera HP itu cuma di satu titik, cuma di satu titik. Yang lain akan kabur. Jadi daripada ya nanti ngulang-ngulang pengiriman data, mending seperti ini aja. Jadi satu jari, satu foto. Kemudian saya butuh ini mana ini jempol kiri atau kelingking kiri. Wong itu aja orangnya sendiri kadang bingung. Ini jari yang mana gitu. Itu bingung juga loh. Jangan dipikir jempolnya sendiri itu hafal ya. Tengah kanan atau tengah kiri itu aja kalau lihat foto nggak bingung loh itu. Jadi ada label ya, ada label seperti ini jempol kiri. Di sini ada kelingking kiri. Di sini apa? Jari manis kanan. Di sini jari manis kiri. Jadi total yang dikirimkan itu untuk ujung jari ada 10 foto ya, 10 foto. Kemudian untuk telapak tangan dikirimkan satu seperti ini. Jadi sebelum apa itu sebelum dikirim itu bisa dicek ya. Di sini kan terlihat ini apa itu. Nah, ini A, ini titik A. Kemudian di sini titik D. Kemudian di sini itu ada titik T. Nah, ini kan bentuk segitiga ya ini. Nah, yang kita ukur itu segitiga ATD ini. Jadi kita butuh benar-benar foto yang sangat jelas ya sampai kelihatan sidik jarinya. Nah, biasanya masalah itu di pengiriman. Jadi dikirim dalam bentuk dikirim langsung di WhatsApp. Jadi mending dikirim ke email saja. Jadi hasil foto dari HP-nya asli itu dikirimkan ke email saja, itu lebih aman. Atau kirim aja lewat Google Drive juga bisa. Yang penting jangan dikirim lewat WhatsApp. Kenapa? Karena sering gagal kirim gitu ya. Di sana merasa udah sangat detail, wah ini kelihatan semua. Di saya itu nanti nggak kelihatan karena diredus ya. Jadi resolusi gambarnya itu diperkecil banget sehingga di sini cuma kelihatan alus-alus aja, sidik jarinya nggak kelihatan. Ini dikirim email juga ini, jadi hasilnya lebih bagus. Jadi 2 telapak tangan. Totalnya ada berapa? Ada 12 foto. Jadi yang dikirimkan ke kita itu 12 foto ya, 12 foto. 10 foto ujung jari dan 2 foto dari telapak tangan kanan dan kiri. Nah, hasil analisanya itu apa aja? Di sini ada dominasi otak, nilai IQ, kecerdasan majemuk, bakat alami, tipe belajar, PLS atau personal learning style, kemudian motivasi, penjurusan SMA, karakter sifat, pola hidup, kemampuan super level unik, gaya kerja, gaya komunikasi, jurusan pekerjaan dan kelemahan kelebihan. Nah, kita lihat langsung aja hasil analisanya seperti apa. Nah, hasil analisanya seperti ini. Ini halaman pertama. Ya, ini bukan apa itu hasil persis ya Anda gitu enggak ya. Jadi ini hanya ilustrasi saja. Jadi ini tipe apa gitu. Kemudian di sini ada cara membaca tabel. Jadi biasanya pertanyaannya di sini ini 40 misalkan dapat IQ 115 itu di daerah mana ya. Nah, ini tabelnya di sini. Kemudian hasil itu ada dua, hasil kuantitatif dan hasil kualitatif. Jadi di sini kan nanti ada, nah misalnya seperti ini ya.
Di sini ada hasil kualitatif dan hasil kuantitatif. Nah, yang biasa pertanyaan itu apakah hasil kualitatif dan kuantitatif ini saling berhubungan? Tidak. Jadi di sini kan bisa dilihat ya, sedang itu di 134 tapi menonjol kok di ini ya, menonjol kok di 119. Jadi ini adalah dua perhitungan yang berbeda ya. Dua perhitungan yang berbeda. Jadi antara hasil kualitatif dan hasil kuantitatif memiliki perhitungan sendiri-sendiri. Jadi ini sebenarnya ada dua tabel yang dijadiin satu. Oke, hasil analisanya seperti apa aja? Yang pertama adalah dominasi otak. Jadi nanti keluarnya seperti ini. Jadi ada otak kiri berapa persen, otak kanan berapa persen, perbedaannya berapa persen. Nah, dominasi otaknya berapa? Ke kiri atau ke kanan. Nah, ketika dominasi kiri itu ada keterangannya di sini. Dominasi kiri itu apa? Dominasi otak kanan itu apa? Ada keterangannya jelas. Kemudian di sini ada hasil AQ, dia masuknya ke mana? 134 itu masuknya ke tipe B. Nah, B itu dari mana? B itu dari halaman pertama ini. Nah, di sini kan ada tabel ya, tabel rentangnya B itu di mana? Nah, ini ya, B itu di 130 sampai 144. Kemudian berikutnya ada kecerdasan majemuk. Jadi ini ada 9 ya kalau nggak salah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi visual itu dibagi 2, 2D dan visual 3D. Kemudian berikutnya ada kemampuan alami. Di sini ada analisa ukur, ketekunan, penalaran, dan seterusnya. Kemudian untuk tipe belajar ada visual, audio, kinestetik. Nah, biasanya kan cuma dapat 3 ya. Visual, audio, dan kinestetik. Nah, kita sendiri itu menambahkan ya, ada thinker dan imaginator. Thinker itu pemikir, imaginator itu membayangkan, mengimajinasikan. Kemudian berikutnya, nah ini apa ya, keterangan cara belajarnya. Visual itu apa, kinestetik itu apa, kemudian thinker itu apa, dan seterusnya. Kemudian ada jurusan SMA, IPA, IPS, Bahasa, dan Agama. Jadi ada, ya ini jurusan SMA aja, mau masuk ke IPA, IPS. Namun jangan terlalu mengikuti ini ya, jadi mengikuti minat aja. Ini kan ada bakat, ada minat. Minatnya ke IPA ya udah ke IPA, kalau nilainya mampu ya udah ke IPA aja. Mau ke IPS juga boleh. Jadi ini hanya referensi saja, jangan terlalu mengikuti ini ya. Di hasil ini adalah untuk referensi saja. Hasil ini hanya untuk referensi saja. Kemudian personal learning style atau PLS itu jadi gambaran bagaimana cara belajarnya ya. Audiotek kreativitas, menggunakan waktu luang ini nanti tulisannya beda-beda tiap orang, jadi tidak perlu saya bacakan. Kemudian ada motivasi, motivasi afektif, kognitif, kritis. Afektif itu perasaan, kognitif logika, kritis itu audio atau diskusi, reflektif itu hadiah. Jadi kalau reflektif itu dia butuh hadiah untuk memberikan perintah. Jadi kalau misal nak saya nak beliin garam gitu ya. Nanti sisanya ya apa itu? Susuke loh. Susu ya apa tuh? Kembaliannya diambil gitu. Nah, orang reflektif itu seperti itu. Jadi harus diberikan hadiah saat diberikan perintah. Kalau kritis itu diskusi dulu, kalau logis itu diberikan sebab akibat. Nah, ini garamnya di dapur habis ya, mbok belikan gitu. Jadi ada sebab dan akibatnya itu kognitif. Kalau afektif itu orangnya perasaan, biasanya lebih banyak ke penurut. Jadi nak belikan garam ke warung itu, dia akan berangkat dengan sendirinya karena dia memang nggak enakan, orangnya nggak enakan, itu afektif atau perasaan. Ada keterangannya juga di sini. Kemudian sifat ya, mempunyai usaha tetap dan seterusnya. Jadi ada sifat, karakter, dan pola hidup. Nah ini kalau laki-laki apa, kalau perempuan apa. Ini mana tuh perempuannya tuh? Oh ini apabila Anda perempuan di sini ada. Kemudian kemampuan super, ini hanya gambaran kemampuan super. Jadi hasil analisa ini hanya baru ada ini ya.
kemampuan super yang bisa dideteksi. Ada kemungkinan apakah ada kemampuan super lain? Ada, iya, ada kemungkinan di sini ada nambah ini, ada nambah daftarnya itu ada tambah panjang. Namun sementara ini yang bisa kita berikan baru ini aja. Kemudian level unik itu level keunikan. Semakin unik itu semakin susah untuk diasuh. Jadi kan misalkan ada orang tua, kemudian anaknya itu di level 40 ke atas, biasanya pengasuhannya juga unik. Tidak seperti teman-temannya ya. Tidak seperti 0 sampai 20 itu dianggap sebagai umum atau normal. 20 sampai 40 itu dianggap sebagai unik. Bukan unik ya, mendekati unik. Nah, 40 ke atas itu sangat unik dan itu butuh sekali pengasuhan yang sangat berbeda karena benar-benar berbeda dengan orang lain. Itu level unik. Jadi ini sebenarnya untuk mengetahui bahwa kira-kira ini pola asuhnya harus seperti apa atau kira-kira untuk membuat sebuah usaha baru atau pekerjaan baru itu tingkat keunikannya seperti apa. Nah, kalau ketemu normal atau nol gimana? Anda adalah orang yang umum, orang yang normal. Jadi tidak perlu pengasuhan yang lebih. Maksudnya pengasuhannya biasa aja aman. Kemudian jadi misalnya bekerja ya aman-aman aja. Jadi di level aman, nggak ada masalah itu. Jadi orang yang normal adalah orang yang perfect atau orang yang seharusnya. Ya normal lah, normal. Namanya normal kan ya normal. Kemudian ada gaya kerja dan gaya komunikasi. Nah, di sini kalau ini biasanya dipakai untuk yang di perusahaan ya. Apakah cocok di pembangun atau membuat usaha baru atau cabang baru itu pengambil keputusan orang yang membuat keputusannya, kemudian pelaku itu orang yang melakukan, energinya besar. Jadi orang yang melakukan itu energinya besar, yang kesana kemari mengikuti SOP itu pelaku. Komunikator itu orang yang membuat proposalnya atau membuat informasi, memberikan penjelasan yaitu komunikator. Dealmaker itu orang yang menjual atau salesnya. Pedagang itu orang yang jaga tokonya atau officernya. Officer ya, ini yang dimaksud pedagang ini officer atau kantornya yang menjaga kantor, orang yang berada di kantor. Bisa teller, bisa resepsionis, bisa CS, customer service, bisa yang ada di produksi, bisa yang ada di gudang, ya seperti itulah. Jadi officernya, pegawainya. Pencipta adalah orang yang memberikan ide-ide baru ya. Kemudian kinestetik sentuh itu gaya komunikasi ya. Kinestetik sentuh itu orang yang biasanya tulisannya bagus gitu kayak komunikasi biasa dari cara kinestetik sentuh itu bukan tulisan sih. Mimik ya, mimiknya bagus. Kinestetik body tariannya bagus. Jadi dia punya gerakan yang bisa untuk komunikasinya bisa dalam bentuk gerakan. Biasanya tarian ini. Kemudian auditori musik ya berarti auditori nada, auditori bahasa, auditori teks, visual gambar. Auditori bahasa itu auditori kalimat ya, membuat kalimat. Visual gambar itu ini malah nerangke di sini. Visual gambar itu visual yang berdasarkan gambar, visual teks ya berarti visual yang berdasarkan teks atau tulisan. Ini biar nggak kelamaan ya. Langsung ke jurusan pekerjaan. Di sini ada banyak. Kemudian besar mana antara kualitatif dan kuantitatif? Jadi mending ke kualitatifnya. Misal di sini ya, di sini itu kan pendidikan luar biasa para sekolah di sini 137. Menang mana dengan psikolog di sini? Menang yang psikolog karena sangat cocok ini yang kualitatif itu lebih dominan nantinya akhirnya karena dia nyaman di pekerjaannya, bukan dipaksa ya, bukan dipaksa. Kemudian berikutnya ada kelemahan dan kelebihan. Jadi di sini ada paparan yang silakan dibaca. Silakan dibaca nanti setiap orang itu masalahnya beda nanti hasilnya. Jadi kita nggak bisa memberikan gambaran. Jadi nggak perlu saya baca. Kemudian untuk pembahasan hasilnya secara detail itu bisa di-scan aja barcode-nya di sini. Nanti ada playlist video di YouTube-nya.
Kira-kira seperti itu untuk hasil analisanya. Terima kasih. Oh iya, belum ada nomor HP-nya ya. Nomor HP-nya lupa lagi. Nomor WA-nya 0895 kemudian 19418123. Silakan nanti kalau tertarik silakan WhatsApp ke nomor ini aja. Responnya agak lama dikit karena ini tersambung. Sebenarnya tersambung di 2 HP dan 2 komputer juga, 2 komputer. Tapi insya Allah dijawab, tapi enggak fast respon banget gitu ya. Kira-kira seperti itu. Jangan lupa di 0895, aduh salah, 0895 1941 8123. Terima kasih, selamat mencoba dan semoga sukses selalu.